memberkati, amin. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana ketidakpercayaan itu bisa merusak janji Tuhan di dalam hidup kita, bahkan bisa membuat kita kehilangan nyawa. Ketidakpercayaan kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Sering orang berkata, kenapa saya tidak ditolong? Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa saya tidak dipulihkan? Satu hal yang membuat hal itu bisa terjadi, yaitu perhatikan, kemungkinan ada keraguan di dalam hati kita. Ya, ada keraguan di dalam hati kita. Seperti bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan engkau dan saya semua dipilih oleh Tuhan, amin. Bukankah firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel, demikianlah Tuhan memilih kita. Dan perhatikan bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel, maka demikian juga lah kasihnya kepada kita. Pertanyaannya, kalau Tuhan memang mengasihi kita seperti mengasihi bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel didengarkan keluhannya, didengarkan sakitnya, dilihat, diperhatikan bagaimana bangsa itu sakit, dan Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk membawa mereka keluar dari perbudakan, untuk membawa mereka keluar dari penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi perhatikan, walaupun Tuhan mengasihi bangsa Israel, dan walaupun Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir, tapi semuanya yang keluar dari Mesir itu mati di perjalanan, tidak sampai ke tanah Mesir. Bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya, tetapi bangsa Israel yang memilih jalannya sendiri. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menepati janji firman-Nya kepada kita. Kalau Dia sudah berfirman, aku memberkatimu, aku menolongmu, aku melindungimu, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dia ingat janjinya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang memilih jalan kita sendiri, kita yang mengambil keputusan sendiri, sehingga janjinya itu tidak bisa digenapi. Kita harus menyadari ini. Jadi yang selama ini kita bertanya-tanya, kenapa susah sembuh, kenapa susah pulih, kenapa susah diberkati? Jangan-jangan kita yang mengambil jalan kita sendiri, sehingga Tuhan tidak bisa membawa kita sesuai dengan jalannya. Kita berkata, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan dengan rencana-rencana-Mu. Ternyata kita sudah penuh dengan rencana kita sendiri, sehingga rencana Tuhan gak muat dalam diri kita. Jadi ini bukan masalah Tuhan tidak menepati janji atau Tuhan tidak menggenapi firman, tapi masalah bagaimana kita ini mengikut Tuhan dan berkata, aku percaya. Ini yang harus kita pahami pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Mari kita lihat bagaimana bangsa Israel memilih jalannya sendiri, sehingga mereka tidak layak masuk dalam perjanjian. Jadi jangan kita memilih atau meniru bangsa Israel, mengikuti jalan kita sendiri, sehingga perjanjiannya Tuhan itu tidak sampai kepada kita. Jadi bukan masalah Tuhan menggenapi atau tidak, tapi masalah bagaimana kita mengikut Tuhan. Kadang-kadang iblis memanipulasi, seolah-olah kita masih berada di jalurnya Tuhan. Ternyata tidak, kita sudah membelok ke kiri dan ke kanan. Terlepas masalah dosa atau tidak dosa, kita mau pelajari hari ini berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Makanya ada berkata, puji Tuhan aku naik pangkat, puji Tuhan aku naik jabatan. Ternyata setelah naik jabatan, yang tadinya 4 kali beribadah jadi 2 kali beribadah.
Ini manipulasi setan. Seolah-olah puji Tuhan, ternyata nggak puji Tuhan lagi, udah puji yang lain. Maka perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jalan-jalan kita. Kadang-kadang kita merasa kita masih di jalurnya Tuhan, taunya tidak. Ya, makanya ada orang berkata, Pak, dulu saya diberkati sekali, tapi nggak tahu apa dosaku sehingga aku sekarang jadi jatuh ke titik nol. Perhatikan, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita kalau bukan kita sendiri yang menghindar dari rencana Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Bilangan 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Oh, jauh ini, panjang ini. Jadi bisa kita pulang jam 11 ya. Gak apa-apa ya. Ini agak panjang soalnya ini. Saya pengen kita mengerti, kita ngikut jalurnya Tuhan. Jangan kita melangkah. Memang pikiran kita bersama Tuhan, tapi kaki kita lain, melangkah ke jalan yang lain. Ini nggak boleh nih. Mari kita lihat bagaimana pemberontakan umat Israel itu terjadi. Disinilah Tuhan mengutuk bangsa Israel, padahal bangsa Israel bangsa pilihan. Mengutuk berkata, walaupun aku sudah berjanji memberikan tanah Kanaan kepadamu, tapi engkau tidak akan masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena engkau memilih jalanmu sendiri. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ya. Ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka menangis. Kelihatannya menangis itu normal, ya. Kalau orang berkata, kalau hatimu terasa sesak, menangislah, karena itu memberi kelegaan. Tapi ini beda, ini menangisnya beda. Menangisnya ini mengutuki Tuhan. Menangisnya ini menyalahkan Tuhan. Berapa banyak kita berkata, aduh Tuhan ini, ya, lebih baiklah aku mati, lebih baiklah aku, pokoknya penyesalan gitu ya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini yang menjadi masalah. Perhatikan, mereka bersama Tuhan, tapi hatinya di Mesir. Siapa yang seperti itu? Itu pertama, ya. Itu salah satu alasan kenapa janji Tuhan tidak digenapi. Mereka bersama Tuhan, mereka bersama tiang api, mereka bersama tiang awan, tapi hatinya masih di Mesir. Mesir itu lambang dosa. Mesir itu lambang pemberontakan. Mesir itu lambang dalam konteks Alkitab ini ya. Mesir itu lambang daripada penghukuman. Jadi mereka bersama Tuhan, tapi hatinya bersama dengan dosa. Ini menjadi satu alasan kenapa hidup kita seolah-olah tidak digenapi janjinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, apapun penyakitmu, pastikan hatimu bersama Tuhan. Maka engkau akan memperoleh kesembuhan ya. Mereka berkata, lebih baiklah kami ke Mesir. Perhatikan ini statement nih, orang yang benar-benar gagal paham tentang Tuhan. Mari kita ulangi ya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati. Pertanyaannya, kalau toh juga sama-sama mati, ngapain harus mati di Mesir? Ya udah mati aja di sini. Tapi ini pemahaman yang sudah ditutupi oleh apa? Rasa takut yang berlebihan. Berapa banyak orang ketika naik pesawat atau naik kapal laut, ketika ombak besar, ketika turbulensi, Tuhan kalaupun mati aku maunya di darat lah matinya. Jangan, kan sama-sama mati.
Kenapa harus mikirin mati di darat? Kalau di darat matinya masih kelihatan mayatnya, nggak peduli orang. Kalau sudah mati udah nggak ada harganya. Ya, kira-kira seperti itu bangsa Israel ini. Mereka bersama Tuhan, tapi hatinya bersama Mesir. Makanya Tuhan benci sama mereka. Seandainya saya manusia, Tuhan itu manusia, pasti bilang gini, 10 tulah aku buat supaya kamu lepas dari Mesir. Tapi masih mikir juga tentang Mesir. Ini kan gak nyambung lagi. Makanya Tuhan bilang memang bangsa Israel itu bebannya luar biasa. Ya. Jadi perhatikan, kalau kita bersama Tuhan, tubuh kita bersama Tuhan, biar juga hati kita bersama Tuhan. Amin. Itu pertama. Ya. Makanya kalau lagi berdoa, pastikan fokus, hati fokus, jiwa fokus. Ya kan? Berapa banyak orang berdoa, aduh, tadinya aku matikan kompor gak ya? Kayaknya masak air tadi, aduh belum ku matikan. Kayaknya udah dimatikan lah. Ya. Kandang ayam tadi ku tutup gak ya? Aduh, nanti masuklah, nanti musang apa lagi. Ya. Pintu rumah tadi sudah digembok ya, pas lagi ibadah. Nah ini, hatinya, jiwanya, tubuhnya bersama Tuhan, tapi hatinya masih tinggal di belakang jauh. Makanya kalau Roh Kudus lewat, terkejut. Karena nggak sinkron hati dengan tubuh. Ya, lihat, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bahaya ini. Ya. Maka saya katakan begini, tidak ada alasan untuk kembali ke dalam dosa. Berapa banyak orang tadinya sudah bertobat, tapi karena pendeta tidak menghormati, balik lagi ke dosa. Kenapa kau jadi pendosa lagi? Pendeta itu pun gak menghormati aku. Gak boleh cari alasan untuk kembali ke dosa. Kenapa kau jadi pemarah lagi? Ya gara-gara kau lah, kau jawab aku terus. Gak ada alasan. Kenapa kau jadi tukang emosi? Ya gara-gara kerjamu lah. Coba kalau begini, sekali lagi saya katakan, jangan pernah cari alasan untuk kembali kepada dosa. Kalau kita kembali kepada dosa, maka di situ kita tidak akan melihat penggenapan janji Tuhan itu. Apa yang pertama tadi? Kalau kita beribadah, hati kita juga harus milik Tuhan. Yang kedua, jangan cari alasan untuk kembali berbuat dosa. Amin. Haleluya. Itu alasan yang kedua, kenapa kita tidak melihat penggenapan janji Tuhan. Mereka berkata, lebih baik kami tewas di Mesir, katanya. Ayat 4. Sama-sama yuk, ayat 4. 1, 2, 3 ya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ini jahat ini di mata Tuhan ini. Tuhan udah sampai bujuk-bujuk Musa, buat 10 tulah untuk membuat Firaun tunduk kepada Tuhan, malah dipimpinnya, malah dipilihnya satu pemimpin untuk kembali kepada dosa. Ini yang paling dibenci oleh Tuhan. Jangan pimpin dirimu untuk kembali kepada dosa. Jangan pernah pimpin, sekalipun kekecewaanmu itu besar. Kekecewaanmu itu sangat-sangat besar, tapi jangan pimpin dirimu untuk berbalik dari Tuhan. Mereka begitu kecewa kepada Tuhan. Kenapa mereka sangat kecewa ke Tuhan? Ya, hanya gara-gara 10 orang. Nanti baca di rumah Bapak Ibu Saudaraku ayat sebelumnya.
Disuruh 12 orang menginta tanah Kanaan. Lalu 10 orang berkata, tanah Kanaan itu memang subur, tapi orangnya besar-besar, kita akan mati di sana. Tapi 2 orang berkata, Yosua dan Kaleb berkata, enggak, Tuhan memberi kita tanah itu. Dan mereka menginta selama 40 hari. Makanya Tuhan bilang sama mereka, kamu menginta 40 hari, maka hari ini saya akan membuatmu di padang gurun ini 1 hari sama dengan 10 tahun. Makanya jadi 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Karena ketidakpercayaan bisa membuat kita lama mencapai janjinya Tuhan. Karena ketidakpercayaan itu bisa membuat kita lama mencapai kesembuhan, lama mencapai damai sejahtera itu, lama mencapai rencana Tuhan yang sesungguhnya itu. Amin. Jadi sudah 3 alasan kenapa penggenapan firman itu tidak kita lihat. Ya. Yang pertama tadi, kalau kita beribadah, biarlah hati kita juga tetap bersama Tuhan. Dan yang kedua, jangan cari alasan untuk kembali kepada dosa. Ya. Yang tadinya mungkin suka minum-minuman keras, mabuk, lalu sudah meninggalkan itu semua, tiba-tiba kembali kepada dosa. Kenapa mabuk-mabuk lagi, Pak? Nggak betul itu bertuhan itu. Kenapa nggak betul bertuhan? Semua yang di sekelilingku yang bergereja itu sama aja, bukannya bertuhan. Jangan cari alasan untuk kembali kepada dosa. Ya. Makanya sering kita ketemui kan, kenapa nggak ibadah udah setahun? Ibadah pun kita, yang kita lihat orang berdosa semuanya. Ngapain lihat orang berdosa? Lihat Tuhan. Amin. Sukacita surgawi ada pada kita. Makanya kalau kita ketemu, saya mau katakan begini. Ada pernah seseorang nelpon, saya sudah lama nggak ibadah karena kecewa. Saya katakan, gara-gara orang lain berbuat dosa, kamu juga nggak masuk surga, ibu. Saya bilang, kenapa? Dia yang berbuat dosa. Buktinya kamu mengikuti hatimu untuk beribadah karena orang lain tidak berbuat dosa. Haleluya. Mari kita lanjut. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Musa udah bingung. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, semua bangsa Israel membelok ingin kembali ke Mesir. Tetapi Yosua bin Nun, di sini baru muncul Yosua. Ini yang saya sampaikan hari Minggu itu, dan juga yang disampaikan oleh Amang Nambela. Perhatikan, di bilangan 14 ini baru muncul Yosua. Baru bertindak. Lebih terkenal Eleazar daripada Yosua. Tetapi kenapa Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa? Satu alasannya, karena Yosua penuh roh. Maka agar engkau bisa melihat keberhasilan itu ada di dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam karir kita, dalam pelayanan kita, pastikan diri kita penuh dengan roh. Kalau kita sudah penuh dengan roh, Tuhan pasti mengangkat kita. Amin. Pastikan dirimu penuh dengan roh. Di sini baru muncul Yosua. Di ayat sebelumnya dia tidak pernah muncul. Ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini luar biasa. Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, tanah Kanaan itu kuberikan kepadamu. Mereka hanya pegang itu saja. Mereka tidak peduli mau orang Kanaan besar, orang Kanaan tinggi, orang Kanaan membunuh.
mereka nggak peduli. Satu hal yang saya percaya, Tuhan telah berjanji memberi tanah Kanaan kepada kami. Maka perlu kita memegang ini, iman ini. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, tidak peduli apa yang kau alami, tidak peduli penyakitmu apa, penyakitmu jantungkah, kanserkah, atau ginjalkah, tidak peduli apapun yang kau alami. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan yang telah berfirman, maka jadilah padaku. Itu yang dimiliki oleh Yosua, sehingga Yosua diangkat Tuhan menjadi pengganti Musa, menjadi pemimpin yang besar. Makanya miliki iman anak-anak. Saya sudah pernah katakan, anak-anak gak pernah lihat orang tuanya punya uang atau tidak, orang tuanya kaya atau miskin. Anak-anak gak pernah lihat itu. Kalau ditanya apa cita-citamu, mereka akan bilang dokter, presiden, polisi. Mereka gak bergantung kepada orang tuanya mampu atau tidak. Mereka selalu berkata yang positif. Itulah gambaran daripada orang-orang yang belum terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang salah. Anak-anaklah gambaran daripada pikiran yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Amin. Kenapa sunyi senyap? Belum 25 Desember ini. Malam kudus. Belum ya, belum. Jadi jangan sunyi senyap dulu. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya kita nanti bisa memahaminya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow. Ayat selanjutnya sama-sama kita baca 1-3-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini iman yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa bangsa Israel begitu menakutkan? Mari kita lihat ayat 10 ya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bayangkan, apa yang salah dari perkataan Yosua? Gak ada yang salah kan? Coba misalnya gini, ada orang sakit kanker, lalu kita bilang, percayalah Pak, Tuhan bisa menyembuhkanmu. Ada yang salah di sana? Gak ada. Tapi karena bangsa Israel ini sudah dipenuhi ketakutan, sudah dipenuhi ketidakpercayaan, sudah dipenuhi hati yang salah, maka Yosua dan Kaleb ingin dilempar pakai batu. Ingin dilempar. Kenapa? Karena kekecewaan yang besar. Maka jaga hatimu supaya tidak kecewa kepada Tuhan dan tidak kecewa kepada manusia. Jaga hatimu, itu yang paling utama. Saya pernah bertemu dengan orang yang sudah lama sakit stroke. Ada 10 tahun sakit stroke. Dan dia sudah kecewa sama Tuhan. Lalu saya bilang, Pak, percaya masih ada mujizat. Untung dia lumpuh. Dia bergerak secepat kilat meraih asbak untuk lempar saya. Saya pernah alami itu. Karena dia sudah kecewa sama Tuhan. Kau bilang masih ada harapan, aku udah 10 tahun di sini. Ya. Dalam hati udah lumpuh, awak jitak kepalanya nggak bisa dikejar kan? Tapi masih melawan. Saya pernah mengalami persis seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Bedanya mereka yang mau melempar satu bangsa, kalau saya masih satu orang. Tapi saya bisa pahami kenapa si bapak itu pengen lempar saya. Ketika saya berkata masih ada harapan, dia sudah kecewa sama Tuhan. Maka jaga hatimu agar engkau tidak kecewa sama manusia dan kecewa sama Tuhan. Kalau engkau sudah kecewa sama manusia dan kecewa sama Tuhan, apapun dibilang orang kau gak akan dengar.
nggak akan dengar. Namanya sudah kecewa. Udahlah, paling udahlah. Kalau ketemu sesama atau yang lebih di atas kita, yang lebih tua, pasti lebih lembut ngomongnya. Udahlah Pak. Tapi kalau ketemu di bawah kita, saya mengajari lebih bebas. Itulah bukti kalau hatinya sudah kecewa. Kalau hatinya sudah kecewa, maka jangan mau jadi hati yang kecewa. Amin. Katakan dalam hatimu, aku tidak kecewa, aku tidak kecewa. Yuk, katakan, aku tidak kecewa. Yang di rumah-rumah sama-sama katakan, aku tidak kecewa. Ya. Tidak kecewa. Ya. Baru apa yang terjadi? Mereka ingin dilempari pakai batu. Ini kan menentang Tuhan. Yang ditentang memang Musa, Yosua dan Kaleb, tapi ini menentang Tuhan. Makanya mari kita lompat ya. Gak usah lah jam 11 kita pulang ya. Udah tengah 10. Kita lompat. Hari Minggu saya bahas ini sampai detail. Kenapa kita tidak melihat penggenapan firman Tuhan itu terjadi? Ini alasannya. Mari kita lihat ya. Ayat yang ke-28. Kita lompat ke ayat 28 ya. Hari Minggu saya terangkan satu persatu ini. Ini sangat-sangat memberkati saya. Dan saya juga berharap ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa berjalan di dalam Tuhan. Hati kita bersama Tuhan, tubuh kita bersama Tuhan, jiwa kita bersama Tuhan ya. Ayat 28, Tuhan berkata seperti ini. Sama-sama yuk. Ayat 28, 1 dan 3 ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 29 sama-sama. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi hanya 2 yang masuk tanah Kanaan. Ngeri bukan? Padahal Tuhan dah bilang, ku beri samamu itu. Tanah Kanaan itu ku beri. Tuhan dah bilang, ku beri padamu kesembuhan. Ku beri padamu berkat melimpah. Tapi bisa itu tidak digenapi. Karena apa? Udah kita pelajari tadi. Yang terakhir karena kecewa. Kecewa ini berbahaya. Rasanya puas kalau kita sudah kecewa. Tapi ini sangat berbahaya. Bahkan semua yang difirmankan Tuhan tidak akan bisa kita percayai kalau kita sudah kecewa. Itu alasan yang terakhir ya. Alasan yang selanjutnya tadi, jangan cari alasan. Jangan pimpin dirimu untuk kembali ke dosa. Dan alasan selanjutnya, jangan cari alasan untuk kembali kepada dosa. Dan yang selanjutnya, kalau hatimu, kalau tubuhmu beribadah, hatimu juga harus beribadah. Amin. Jangan hati yang lain, tubuh di tempat ibadah, tubuh di gereja, tubuh di persekutuan, tapi hati ke tempat yang lain. Dan yang terakhir tadi bersungut-sungut, itu kekejian bagi Tuhan. Haleluya. Yuk kita bernyanyi dulu. Dari tadi ada nyanyian di hati saya sambil berkhotbah. Ku nyanyi haleluya. Yes. Ku nyanyi haleluya. Mari kita bernyanyi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, agar kita melihat penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita pelajari tadi, kita harus